Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Manda Nasution dengan NIM 2302100063, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik dari kelas 1B, dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi SOS MSP. Oke, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang fungsi pengorganisasian dalam manajemen, di mana arti pengorganisasian itu sendiri adalah proses sumber daya, struktur, dan tugas agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien. Ini melibatkan pembentukan struktur organisasi, pemenentuan peran dan tanggung jawab, serta koordinasi antara bagian untuk mencapai kinerja optimal. Dalam manajemen itu terdapat juga tipe-tipe pengorganisasian, antara lain 1. Fungsional, berdasarkan fungsi atau tugas khusus. 2. Proyek, berorientasi pada proyek spesifik. 3. Kombinasi struktur fungsional dan proyek. 4. Divisi, di mana divisi ini harus berdasarkan unit bisnis dan produk. Yang kelima, berbasis tim. Kita itu harus fokus pada tim dan kolaborasi. 6. Lini atau fungsional, hierarki linear dengan spesialisasi fungsi. Baik, kita akan masuk ke pokok pembahasannya, yaitu pengorganisasian dalam manajemen memiliki beberapa fungsi, antara lain. Di sini dapat kita lihat sendiri, pengorganisasian itu memiliki fungsi utama. Di sini saya memaparkan 7 fungsi. Yang pertama, menetapkan struktur organisasi, yaitu membentuk kerangka kerja yang jelas dengan menetapkan tugas, tanggung jawab, dan hubungan antar bagian atau unit dalam organisasi. Yang kedua itu, mengalokasikan sumber daya. Sumber daya menentukan bagaimana sumber daya seperti manusia, waktu, dan keuangan akan didistribusikan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, mengkoordinasikan kegiatan, yaitu menolak bahwa berbagai bahagian organisasi bekerja sama secara efisien dan terkoordinasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat itu, menetapkan wewenang dan tanggung jawab adalah mengklarifikasi dan menentukan tingkat kekuasaan secara tanggung jawab masing-masing individu dalam organisasi untuk mencapai efektivitas dalam pelaksanaan tugas. Yang kelima, memfasilitasi komunikasi. Yang dimaksud itu membangun saluran komunikasi yang efektif agar informasi dapat mengalir dengan lancar di seluruh organisasi, mendukung pengambilan keputusan yang baik. Yang keenam itu, mendorong inovasi dan perubahan. Yang dimaksud dengan inovasi dan perubahan, menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, perkembangan, dan adaptasi terhadap kondisi eksternal atau internal. Yang ketujuh, mengoptimalkan kinerja, mengisyaratkan bahwa semua elemen organisasi bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan melakukan pengorganisasian dengan baik, sebuah organisasi dapat meningkatkan kinerja dan daya saing di sebuah pasar. Selanjutnya itu prinsip-prinsip organisasi. 1. Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. 2. Prinsip skala hierarki. 3. Prinsip kesatuan pemerintahan. 4. Prinsip pendelegasian wewenang.
5. Prinsip pertanggungjawaban. 6. Prinsip pembagian pekerjaan. 7. Prinsip rentangnya pengendalian. 8. Prinsip pemisahan. Di sini juga ada tujuan utama organisasi adalah mengintegrasikan semua sumber daya termasuk manusia, modal finansial, mesin dan waktu untuk mencapai rencana dan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pengorganisasian tidak hanya melibatkan pengaturan orang, tetapi juga pengolahan semua aset yang telah dimiliki organisasi.